kita ketemu lagi ya dalam Sate Bareng Yuk hari ini Sabtu 23 Mei 2020. Sekarang saya dan teman-teman akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Indonesia Terserah. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini menonton televisi, teman-teman lihat nggak berita di televisi maupun di medsos lainnya seminggu terakhir ini? Nah teman-teman, saya rasa saya dan teman-teman semua mungkin agak sebel ya dengar berita tersebut. Apa sih beritanya? Nah, bagaimana kita nggak sebel teman-teman? Beritanya itu, padahal kita ini udah stay at home, semuanya sudah kita lakukan di rumah. Malah sebagian besar orang-orang malah mondar-mandir di jalanan. Terus, nggak cuma itu teman-teman, mereka berkerumun tanpa menjaga jarak, lalu tanpa rutin cuci tangan, dan juga malah tidak pakai masker ketika keluar rumah. Itu mah namanya bekerja sendiri-sendiri, bukan bekerja sama atau sama-sama bekerja teman-teman. Harusnya memutus mata rantai COVID-19 itu kita lakukan bekerja sama, yaitu secara bersama-sama. Artinya teman-teman, kita semua bekerja, jangan sebagian orang saja, karena kita semua harus bertanggung jawab. Lalu banyak sebagian dari kita yang merasa skeptis dan putus asa, sampai-sampai ada perkataan demikian, terserah lo deh. Lalu kemudian muncul istilah Indonesia terserah. Teman-teman, masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu diperpanjang loh teman-teman. Kalau teman-teman lihat di berita itu sampai 4 Juni 2020. Padahal tadinya kalau nggak salah mulainya itu kan Maret ya, Maret mundur lagi April mundur lagi Mei, kemudian sampai sekarang jadi mundurnya awal Juni. Nah teman-teman, kisah COVID-19 itu seakan jalan yang tak berujung. Teman-teman semua, apakah itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sudah putus asa? Saya dan teman-teman sudah putus asa. Apakah kita harus ikut-ikutan menyerah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini teman-teman? Apakah nggak mungkin lagi adanya perubahan? Pertanyaan tersebut terus muncul dalam pikiran kita. Mari kita baca pedoman Tuhan melalui firman-Nya sebagaimana yang ditulis di Markus 10 ayat 27. Teman-teman kita buka yuk sama-sama Markus 10 ayat 27. Kita baca 2 kali ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sekali lagi kita ulang. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Teman-teman, perkataan Yesus ini ditulis oleh Markus, yang dikenal sebagai penerjemah Petrus teman-teman. Dan tulisan Markus ini yang sudah kita baca itu lebih banyak ditujukan untuk jemaat di Roma. Sebagian anak-anak Tuhan yang terus berkomunikasi dengannya dalam doa, kita sering ya teman-teman kita berdoa sama Tuhan dalam permohonan kita kepadanya. Maka melalui nats di sini nih yang udah kita baca, kita di cover oleh asuransi. Apa sih asuransinya? Asuransinya yaitu jaminan bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi itu terjadi juga bagi kita. Nah teman-teman, sesuatu yang kita rasa secara kemanusiaan nggak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin teman-teman. Nah, coba nih sekarang kita sama-sama bayangkan kehidupan manusia ribuan tahun yang lalu. Teman-teman pernah belajar kan ya sejarah pada waktu kita kehidupan masa lampau pada waktu itu. Teman-teman tahu nggak, memotong itu masih pakai batu, ya kan teman-teman ya? Kalau waktu itu kan belum ada tuh yang namanya pisau. Lalu makan itu dari tanam-tanaman. Lalu kita menyelimuti diri kita dari cuaca dingin, itu tuh biasanya dengan kulit binatang. Abad demi abad itu perubahan terjadi teman-teman. Dan manusia udah terbiasa akhirnya memotong yang tadinya pakai batu akhirnya dengan pisau. Terus kemudian kita berbusana nih teman-teman, yang kita pakai baju ini pakai serat kapas lagi, udah nggak pakai kulit binatang. Nah peningkatan peradaban itu teman-teman terlihat dari tata cara kita manusia ketika kita menyantap makanan. Teman-teman makan itu pakai sendok garpu kan ya. Nah kemudian kita juga terbiasa dengan berbagai tata krama yang lainnya. Itu adalah contoh peradaban yang mulai berubah dari masa lampau sampai masa saat ini.
Intinya teman-teman, dari sebuah kebiasaan, lama-kelamaan jadi perilaku, dan kemudian menjadi kebudayaan. Jadi kebiasaan, kemudian lama-lama menjadi perilaku, habis perilaku lama-lama menjadi kebudayaan teman-teman. Dan kita pun selama kita hidup di tengah virus flu dan berbagai jenis penyakit lainnya, kita juga lama-kelamaan akan paham bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita. Maka di tengah kondisi COVID-19 ini teman-teman, situasi yang kita anggap abnormal, aneh ya, mesti banget sih pakai masker, mesti banget pakai hand sanitizer, itu kita bilang abnormal. Tetapi ketika kita melakukan itu, kemudian physical distancing, lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kondisi yang normal, yang baru, yaitu new normal. Dari abnormal menjadi new normal. Dan sekarang ini memakai masker bukan lagi sebuah siksaan teman-teman, tetapi menjadi sebuah kenyamanan yang baru. Akhirnya tinggal kita pilih teman-teman. Kita pilih kembali ke pola yang lama, yang penuh bahaya tadi itu ya, atau kita adjust diri kita dengan gaya hidup yang baru ini. Mau kembali lagi ke yang kehidupan kita yang lama, abnormal, atau mau ke new normal, kebiasaan kita yang saat ini. Teman-teman jangan lagi nih kita bilang terserahlah, Indonesia terserah lo deh. Nggak bisa kita bilang gitu lagi ya teman-teman ya. Karena itu artinya kita tak percaya dengan semua kemungkinan, tidak berencana, kurang peduli, bahkan terlihat sebagai orang yang putus asa. Oleh karena itu, berdamai dengan COVID bukan dimaknai sebagai terserah. Berdamai dengan COVID itu adalah beradaptasi teman-teman terhadap COVID sesuai ambang batas toleransi kita. Seraya meyakini bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin terjadi. Ingat nggak teman-teman sate kita beberapa hari yang lalu? Dikatakan jika kita dekat dengan Allah, maka kita dipanggil ikut bersamanya dan bahkan tinggal di dalam Dia. Jika kita tinggal di dalam Dia, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Halo guys, itu tadi renungan kita hari ini. Nah, mari kita belajar buat memprioritaskan Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita. Nah, jangan lupa juga besok kita ada ibadah online di channel ini. Jadi jangan sampai kalian nggak ibadah ya. Nah, sore nanti kita juga bakal ada saat teduh bareng di channel ini juga. Yuk kita bagikan materi saat teduh ini ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang lagi yang mendapatkan berkat. Nah, jangan lupa juga hari Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship. Teman-teman bisa ngelihat grup WA atau grup lain untuk mendapatkan link Zoom meetingnya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati.